Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Juli Aji dari Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini saya akan berbicara mengenai pro dan kontra naiknya BBM pada bulan September yang lalu. BBM merupakan komoditi yang dibutuhkan oleh semua elemen masyarakat, baik itu dari negara maju maupun negara berkembang. Baik itu dibutuhkan oleh masyarakat berdaya beli tinggi maupun masyarakat berdaya beli rendah. Adanya kenaikan harga BBM berimplikasi pada seluruh sektor industri, ekonomi, dan gerak kehidupan masyarakat dapat dipahami bahwa seluruh aktivitas manusia membutuhkan transportasi dan distribusi. Tentunya aktivitas transportasi dan distribusi tersebut untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan transportasi dan distribusi tersebut tidak lepas dari keperluan akan bahan bakar minyak. Kenaikan harga BBM ini akan menimbulkan efek eksponensial terhadap berbagai sektor kehidupan industri dan masyarakat pada umumnya. Pada awal April tahun 2022 yang lalu, masyarakat dibuka dengan isu naiknya harga BBM. Lalu beberapa bulan kemudian, tepatnya hari Sabtu 3 September tahun 2022, Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan atau memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi, yaitu Pertalite naik dari 7.650 jadi 10.000 per liternya. Untuk Pertamax sendiri dari 12.000 menjadi 16.000 dan solar dari 5.150 menjadi 7.200. Kenaikan tersebut sangat signifikan dan sangat terasa bagi masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah. Demikian kenaikan harga yang terjadi. Kenaikan harga bahan bakar minyak bukan hal yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Mengingat pada tahun-tahun sebelumnya kita dihadapkan dengan situasi yang sama. Kenaikan harga bahan bakar minyak pastinya menuai pro dan kontra di berbagai kalangan masyarakat. Permasalahan yang selalu dipertanyakan adalah di manakah keadilan bagi rakyat kecil. Pemerintahan Presiden Jokowi, bahan bakar premium tersebut lenyap atau resmi dihapuskan. Dan bahan bakar solar lah yang diberikan subsidi sebesar Rp1.000 dengan alasan penghapusan premium tersebut karena banyak sektor perekonomian atau industri yang lebih banyak menggunakan bahan bakar solar daripada premium karena saat itu premium tidak tepat sasaran sehingga premium dihapuskan. Kenaikan harga minyak dunia bergejolak serta meningkat drastis memaksa Indonesia mengeluarkan banyak anggaran sehingga menyebabkan kesulitan dalam pemenuhan anggaran pembangunan. Alasan utamanya adalah dasar dari perhitungan APBN adalah harga minyak dunia. Akan tetapi posisi Indonesia saat ini yang bukan sebagai pemasok minyak bumi, melainkan adalah sebagai pengimpor minyak bumi. Membuat pemenuhan anggaran pembangunan yang sangat sulit dilakukan. Demi kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya para konsumen bahan bakar minyak yang sebagian besar adalah golongan masyarakat menengah ke bawah atau golongan rendah. Maka pemerintah memberikan subsidi harga bahan bakar minyak dalam negeri sudah dipastikan hal tersebut akan memberikan tekanan pada APBN. Nah, karena beban yang dipikul tentu menjadi semakin berat setiap tahunnya. Pemerintah Indonesia menetapkan untuk mengurangi beban APBN yang membengkak tersebut dengan mengurangi subsidi pada bahan bakar minyak. Kebijakan ini terlihat dampak buruk pada kenaikan harga-harga bahan lainnya sehingga masyarakat banyak yang mengeluhkan dan melakukan protes karena dipandang kebijakan yang diambil pemerintah kurang pas. Kenaikan harga BBM memang selayaknya harus dilakukan, akan tetapi pemerintah perlu menentukan tingkat kenaikan harga tersebut secara layak dan cermat mengingat daya beli masyarakat Indonesia umumnya yang belum tinggi. Selain itu perlu dicermati pula dalam hal waktu atau timing yang kurang tepat untuk melakukan kenaikan harga BBM tersebut secara bertahap. Kenaikan harga BBM tentunya akan diikuti oleh kenaikan harga bahan-bahan atau barang-barang lain seperti bahan-bahan pokok, bahan-bahan kehidupan sehari-hari seperti beras, minyak, telur, dan sebagainya. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan dari segenap pejabat pemerintah di seluruh desa untuk ikut turun ke lapangan, mengawasi dan memastikan bahwa kenaikan harga sembako, BBM, dan barang-barang yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat tetap wajar dan terkendali.
Keberadaan BBM Pertalite saat ini menjadi paling penting karena menjadi tulang punggung bahan bakar bagi masyarakat di Indonesia. Disparatis harga antara BBM Pertamax dan Pertalite dikhawatirkan menyebabkan migrasi konsumsi ke BBM yang lebih murah. Berkaca pada kisruh distribusi BBM biosolar, pemerintah dan Pertamina perlu mewaspadai agar tidak terjadi kelangkaan BBM Pertalite ke depannya. Kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax membuat konsumen beralih dari BBM bersubsidi, yaitu Pertalite, beralih ke Pertamax. Berdasarkan pengamatan dari beberapa SPBU, rangkaian kendaraan bermotor hingga mobil, jalur pengisian pertama adalah jauh lebih sepi dari biasanya. Sebaliknya antrian pada jalur Pertalite tampak ramai dan panjang. Dengan begitu pasokan Pertalite perlu dipastikan lancar. Terlebih masyarakat sudah diperbolehkan mudik atau pada saat ini adalah akhir-akhir libur akhir tahun begitu. Sehingga kebutuhan BBM terutama Pertalite sangat dibutuhkan. Perlu adanya jaminan pasokan dan distribusi. Jangan sampai ada kelangkaan Pertamina. Menjamin ketersediaan Pertalite akibat peningkatan permintaan seiring peralihan tersebut. Bagi para praktisi dan akademisi, perlu kiranya untuk melakukan kajian dan penelitian yang lebih. Berarti dalam upaya berkontribusi nyata, real contribution, guna memberikan solusi tertib terhadap permasalahan bahan bakar minyak dan permasalahan lainnya yang dihadapi bangsa ini. Sekian dari pembicaraan pada video kali ini. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.